Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang menjadikan kayu bekas menjadi rak dinding. Kelompok 8 ada 4 anggota. Yang pertama ada Mas Bejo Gayadi, NIM 2019-11-126, dan ada Mbak Nurlaili Fitra Rahayu 2019-11-230, dan ada saya sendiri Abi Umar Asakop 2019-11-333, dan yang terakhir ada Elsa Atna Safitri 2019. Di sini diterangkan ada menjadikan kayu bekas menjadi rak dinding, ya. Jadi ada kayu bekas, limbah bekas yang akan dikelola menjadi rak dinding, ya. Dan bab 1 ada pendahuluan. Aspek pasarnya ada berbagai macam aspek. Yang pertama ada pasar sasaran. Produk rak dinding mencakup berbagai kalangan, baik dari segi gender, umur, pendidikan, maupun profesi, di mana mengutamakan sasaran pasar kepada perempuan maupun laki-laki, pengusaha dekorasi, dan ibu-ibu rumah tangga. Usaha ini sangat menguntungkan dan harga yang murah, bahkan mudah didapat dan pastinya ramah lingkungan. Selain itu juga menambah pengetahuan dalam berdaur ulang limbah kayu menjadi kerajinan yang bermanfaat. Yang nomor 2, struktur pasar. Sisi produsen usaha rak dinding ini dikategorikan sebagai persaingan pasar monopolistik, di mana penjual atau produsen banyak yang membuat serta menjual produk serupa. Perbedaannya dari segi bentuk dan motif yang digunakan. Sebagai produsen harus terus membuat inovasi dan kreativitas baru agar bisa bersaing di pasaran lokal maupun global. Sisi konsumen. Usaha rak dinding termasuk bentuk pasar usaha kecil menengah UMKM yang bergerak menjual barang bekas dan mengelolanya menjadi kerajinan yang bermanfaat dengan modal yang minimum tanpa memerlukan lahan produksi yang luas. Cukup hanya berproduksi di ruangan rumah atau gudang dan sasaran pasar seperti umumnya. Dan ketiga, permintaan. Perkembangan permintaan saat ini, banyaknya persaingan pasar dalam usaha kerajinan tangan membuat para produsen untuk lalu menciptakan inovasi dan kreativitas baru serta keunggulan-keunggulan produk ditawarkan. Contohnya menjadikan oleh-oleh khas marhendis di daerah tersebut. Selain sebagai upaya gerakan pengurangan limbah kayu, juga dapat menaikkan pendapatan di daerah tersebut. Hal tersebut bisa menjadi peluang penjualan produk recycling kekinian atau disebut kekinian dengan terus berinovasi mengikuti tren pasar saat ini. Prospek permintaan di masa depan. Dilihat dari segi produksi dan konsumsi barang di limbah kayu ini tidak menutup kemungkinan jika usaha ini akan menjanjikan keuntungan yang cukup signifikan. Dari inovasinya yang sederhana ini tentunya akan menarik minat masyarakat lokal maupun global. Estimasi potensi pasar. Produk rak dinding kami masih terbilang belum cukup besar karena hanya memproduksi sekitar 30-50 per hari. Produk kami dipasarkan di toko-toko terdekat dan masyarakat sekitar. Kami juga sering melakukan kunjungan
atau survei lapangan ke tempat wisata untuk menambah omset penjualan produk kami. Potensi pasar yang kami miliki terbilang cukup besar. Dan keempat, ada penawaran. Rak Dinding menawarkan konsep pengolahan yang berbeda dari usaha lainnya yang serupa, yaitu dari segi motif serta bentuk yang bervariasi dan serta bisa menyesuaikan sebagai permintaan pelanggan, sehingga bukan hanya sekedar mencari keuntungan, melainkan kepuasan pelanggan. Di samping itu pula, usaha kami juga menyediakan pelatihan untuk masyarakat umum yang ingin belajar mengelola barang bekas menjadi barang jadi yang memiliki nilai daya jual dan seni dapat menarik konsumen. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Aspek pemasaran. 1. Segmentasi, targeting, dan positioning. 1. Segmentasi pasar. Dari sisi demografinya, usaha rak dinding merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan barang bekas kayu menjadi barang jadi berupa rak dinding yang bisa menjangkau semua kalangan dari gender dan usia, dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Dari sisi gaya hidup, seiring perkembangan yang makin canggih ini dan kondisi pandemi saat ini, banyak yang beraktivitas dari rumah. Tentunya banyak yang mencari kesibukan baru. Usaha rak dinding ini menjadi salah satu kegiatan yang cukup menarik. Selain produk ini bisa sebagai tempat barang kesukaan, produk ini juga bisa sebagai hiasan yang indah. 2. Targeting pasar. A. Pelaku bisnis yang bergerak di bidang dekorasi. B. Perempuan maupun laki-laki dari semua kalangan sosial, baik kalangan atas atau maupun kalangan bawah. Umur, profesi maupun pendidikannya juga tidak mempengaruhi. Yang ketiga, posisi pasar. Melakukan kerjasama dengan e-commerce offline maupun online agar mempermudah melakukan pembelian, dan kita juga bisa menyediakan pembelian dengan datang secara langsung ke tempat produksi. 2. Strategi bauran pemasaran. 1. Strategi produk. Merek rak dinding, moto produk unik, terjangkau, dan ramah akan lingkungan. Kemasan, kita menggunakan paper bag yang ramah akan lingkungan. 2. Dari strategi harga. Untuk penentuan harga dari produksi rak dinding, kami menyesuaikan bentuk, ukuran, serta tingkat kerumitan dalam pembuatan. Harga rak dinding berkisaran mulai dari 15 ribuan hingga 50 ribuan. Harga tersebut belum termasuk bea cukai untuk pembelian luar negeri dan ongkos kirim untuk pembelian online. Yang ketiga, strategi lokasi. Lokasi produksi serta penjualan rak dinding kami berdekatan dengan tempat wisata yang ramai akan pengunjung dan para wisatawan. Tentunya mendukung produk yang kami produksi dan dekat dengan bahan baku. Yang keempat, dari strategi promosi. Strategi promosi ini ada dua, yaitu periklanan. Dalam periklanan ini kami membuat demo pembuatan produk secara langsung bagi customer pemula. Yang kedua yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan ini kami mengandalkan rekomendasi dan review dari konsumen atau biasa disebut strategi mouth of mouth atau dari mulut ke mulut. Yang B. Memanfaatkan media sosial untuk memposting produk serta member update model atau varian terbaru dari produk kami. Yang ke-C yaitu melakukan seminar dengan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk membuat secara langsung di tempat. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. Aspek lingkungan.
Pengamatan terhadap aspek lingkungan merupakan salah satu aspek utama yang perlu kami perhatikan dalam mendirikan suatu usaha. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat ketersediaan dan potensi sumber daya yang dapat menunjang keberjalanan suatu usaha. Selain itu, analisis terhadap aspek lingkungan ini bertujuan untuk melihat peluang usaha dan peluang perkembangan ke depannya. Pengelolaan limbah menjadi hiasan ini juga dapat memberikan penghasilan bagi pengusaha hiasan dinding. Oleh karena itu, dari segi aspek lingkungan, usaha hiasan dinding ini dapat dijalankan dengan baik karena satu, dapat mengurangi sampah kayu sisa. Yang kedua, memberikan nilai tambah kepada limbah. Yang ketiga, tidak menghasilkan limbah yang mengganggu di lingkungan sekitar. Yang keempat, yaitu membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, 2. Aspek finansial. Analisis terhadap aspek finansial merupakan hal terpenting yang perlu dilakukan sebelum memulai suatu usaha. Aspek finansial perlu dianalisis dan dikaji secara rinci untuk mengukur perkiraan penggunaan sumber daya. Aspek finansial juga sangat krusial dalam menjalankan suatu bisnis karena merupakan aspek kuantitatif yang paling terukur untuk melihat kelayakan suatu usaha. Dalam menganalisis kelayakan suatu usaha, kriteria yang digunakan adalah perhitungan NPV atau Net Present Value, IRR atau Internal Rate of Return, BC ratio atau Benefit per Cost ratio, dan Payback period. Pada laporan ini akan dibahas mengenai perhitungan cash flow untuk 1 tahun ke depan dan perhitungan kelayakan usaha. Selanjutnya, 1. Pendapatan. Pada sebuah cash flow, pendapatan merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan pemasukan uang kepada sebuah usaha. Pendapatan dari usaha hiasan dinding dari kayu adalah penjualan hiasan dinding. Penjualan hiasan dinding dilakukan berdasarkan permintaan dari pelanggan atau made by order. 2. Pengeluaran. Pada sebuah cash flow, pengeluaran merupakan segala sesuatu yang dapat mengurangi keuangan sebuah usaha dengan tujuan untuk menunjang keberjalanan bisnis suatu usaha. Pengeluaran ini dilakukan pada awal usaha maupun selama usaha berjalan, sehingga usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan. Ketiga, analisis laba rugi. Analisis laba rugi digunakan untuk mengetahui perkembangan usaha dalam rentang waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Komponen rugi laba terdiri dari pendapatan usaha, pengeluaran usaha, biaya operasional, dan biaya lainnya selain biaya pajak. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran usaha disebut sebagai laba sebelum pajak atau biasa disebut sebagai laba kotor. Kemudian laba kotor ini dikurangi dengan pajak sehingga menjadi laba bersih sesudah pajak. Keempat, analisis kelayakan usaha. Pada usaha hiasan dinding, analisis kelayakan finansial diawali dengan merekap net cash flow atau NCV dan kumulatif NCV dari usaha ini setiap bulannya. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi perlu diidentifikasi dan dianalisa secara rinci dan terukur secara kuantitatif sebagai perkiraan ukuran dalam menggunakan sumber daya, perhitungan biaya, perhitungan keuangan, bahkan perhitungan kelayakan usaha. Aspek ini juga menjadi referensi untuk mengukur dan mempertimbangkan keberlanjutan usaha-usaha. Selanjutnya, bab 3, metode pelaksanaan. 3.1 Aspek teknis. Analisis dari aspek teknis ini digunakan untuk menilai kesiapan usaha dalam menjalankannya dengan menilai ketepatan akan lokasi, kapasitas produksi, layout, serta kesiapan mesin-mesin yang digunakan. Beberapa hal yang akan dibahas pada aspek teknis diantaranya pemilihan dan
perancangan produk agar perusahaan dapat menentukan jenis produk yang harus diproduksi. A. Analisis bentuk. Mengatur bentuk yang dapat memudahkan dalam proses produksi, bahwa pembuatan produk tersebut dilakukan secara personal yang dibantu dengan tukang untuk penggunaan alat yang lebih lengkap, berniat untuk menghemat biaya dengan belajar dari pengalaman orang lain. B. Analisis agronomi. Tujuan dari analisa agronomi yaitu agar produk yang didesain aman dan nyaman bagi pengguna. Analisa studi aktivitas dan kebutuhan. Analisa studi ini berkaitan pada produk yang diciptakan sesuai kebutuhan penggunaan untuk aktivitas. Berikut ini adalah uraiannya. Yang pertama, memiliki konstruksi yang kuat menempel pada di dinding. Yang kedua, mampu menyimpan barang tanpa mengurangi ukuran ruangan. D. Analisa finishing produk. Yang pertama, melamin. Finishing kayu melamin cocok untuk furnitur interior karena memberikan tampilan akhir yang mewah sekaligus rapi. Melamin yang diaplikasikan melalui teknik spray mampu menutupi pori-pori permukaan kayu olahan dengan sempurna. Yang kedua, cat. Cat juga merupakan finishing kayu yang tidak hanya meningkatkan pesona kayu olahan, namun juga menambah kekuatan dan kekokohan material dasarnya. Efek warna solid yang ditampilkan finishing kayu ini juga mampu menutupi serat kayu timbul yang kurang sempurna. Yang ketiga, varnish. Jenis pelapis lain yang menghasilkan tampilan clear finish adalah finishing kayu semi-transparan yang biasanya berupa water-based lacquer. Finishing kayu olahan ini memiliki kemiripan dengan varnish karena berbasis air. Kandungan kimia yang terdapat pada finishing kayu ini lebih ramah lingkungan dan tidak mudah terbakar. Pengemasan. Cara packing barang yang baik dan benar dapat mengurangi komplain dari pembeli akibat barang rusak. Melewatkan detail kecil saat mengemas barang bisa menimbulkan kerusakan yang nggak sepele. Kalau paket yang sampai di pelanggan dalam keadaan baik, dijamin mereka akan puas dengan pelayanannya. Agar barang yang dikirim aman dalam perjalanan, kami perlu memberikan perlindungan berlapis pada barang tersebut, yaitu dengan cara melapisi produk menggunakan bubble wrap dan membungkus kembali dengan karton atau kardus. Jika dalam satu kardus terdapat beberapa produk, maka setiap produk harus dilapisi bubble wrap secara terpisah. Untuk kardus terluar, pilihan yang memiliki kualitas yang bagus dan berbahan keras, biar kardus nggak mudah sobek. Hindari memakai kembali kardus bekas, karena kardus bekas sudah kehilangan kekuatannya, jadi resiko rusak lebih besar. Lalu jangan lupa buat memastikan tidak ada celah dalam kardus kemasan. Bab 4. Biaya jadwal kegiatan dan struktur organisasi. Yang pertama, perencanaan barang rak dinding oleh desainer. Dalam perencanaan rak dinding selalu kami bekerja sama dengan desainer untuk menjalankan desain yang baik. Dan kami mendesain bersama desainer untuk mendesain berbagai macam hiasan dinding agar konsumen bisa memilih berbagai macam rak dinding yang diinginkan. Dan desainer juga melihat berbagai macam ruangan biar hasilnya maksimal. Yang kedua, pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, rak dinding adalah tujuannya untuk menghiasi sebuah ruangan seperti kamar, ruang tamu, kamar mandi, teras depan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pengorganisasian sangatlah penting bagi pengusahanya, bisa sering-sering sesama pengrajin dan ownernya. Tahap-tahapan pengorganisasian ada beberapa yang harus diselesaikan. Yang pertama ada modal awal, pokok pemikiran, dan tenaga kerja. Oleh sebab itu, harus ada pengorganisasian untuk penjualannya, bisa sesuai tahapannya dan konsumen dengan mudah membelinya. Aspek keuangan, perencanaan barang rak dinding oleh desainer. Dalam perencanaan rak dinding selalu kami bekerja sama dengan desainer untuk menjalankan desain yang baik, dan kami mendesain bersama desainer untuk mendesain berbagai macam hiasan dinding agar konsumen bisa memilih berbagai macam rak dinding yang diinginkan. Dan desainer juga melihat berbagai macam ruang biar hasilnya maksimal. Di bawah ini adalah pengeluaran bahan-bahan untuk membuat rak dinding tersebut. Aspek manajemen dan aspek yuridis. Pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, rak dinding adalah tujuan untuk menghiasi sebuah ruangan seperti kamar mandi, ruang tamu, teras depan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pengorganisasian sangatlah penting bagi pengusahanya, bisa sering sesama pengrajin dan ownernya.
Tahap-tahapan pengorganisasian ada beberapa yang harus diselesaikan. Yang pertama, ada modal awal, pokok pemikiran, dan tenaga kerja. Oleh sebab itu, harus ada pengorganisasian untuk penjualannya bisa sesuai tahapannya dan konsumen dengan mudah membelinya. Yang ketiga, penggerakan. Fungsi penggerakan dalam suatu organisasi adalah usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaan sehingga dengan sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir, pengkoordinasian. Perorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang memiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain, perorganisasian adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas. Perorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pelaksanaan proses perorganisasian yang baik akan membuat suatu organisasi yang dapat mencapai tujuannya. Yang pertama, aspek-aspek dan prinsip dalam perorganisasian. Yang kedua, pembagian kerja dan bagian organisasi. Yang ketiga, 5 aspek utama struktur organisasi. Pembagian kerja, yang pertama, manajer dan bawahan atau rantai perintah. Yang kedua, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Yang ketiga, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan atau departementasi. Yang terakhir, tingkat. Itu tadi presentasi dari kelompok 8 yang sudah dibacakan oleh teman-teman. Untuk presentasi kali ini akan saya tutup. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.